Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting, tapi sering banget dianggap remeh, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di industri. Kenapa ini penting? Karena di tempat kerja, kita bukan cuma cari uang, tapi juga harus pulang dengan selamat dan sehat. Nah, salah satu pilar utama K3 adalah menerapkan prosedur keselamatan kerja. Jadi mari kita kupas tuntas. Apa itu, kenapa wajib, dan gimana cara menerapkannya dengan benar? Kalian pernah dengar nggak ungkapan safety first? Ini bukan sekadar slogan buat ditempel di dinding pabrik. Ini adalah mindset, sebuah budaya yang harus ditanamkan di setiap level pekerjaan, dari direktur sampai staf di lapangan. Prosedur keselamatan kerja itu ibarat peta jalan yang dirancang khusus untuk melindungi kita dari berbagai risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya ini bisa macam-macam loh. Ada bahaya fisik seperti mesin yang bergerak, benda tajam, atau suara bising. Ada bahaya kimia dari bahan-bahan berbahaya, bahaya biologi seperti virus atau bakteri, sampai bahaya ergonomi karena posisi kerja yang salah terus-menerus. Sekarang, coba kita bayangkan skenario terburuk. Seorang pekerja mengabaikan prosedur saat mengoperasikan mesin pres. Mungkin karena merasa sudah jago, atau mungkin karena ingin cepat selesai. Tiba-tiba, tangannya terjepit. Akibatnya bisa fatal kan? Cacat permanen, kehilangan pekerjaan, bahkan lebih buruk lagi. Inilah alasan kenapa prosedur itu ada. Bukan untuk mempersulit atau memperlambat pekerjaan kita, tapi justru untuk memastikan kita bisa terus bekerja dengan aman dan produktif untuk jangka panjang. Jadi, anggaplah prosedur keselamatan itu sebagai sabuk pengaman kita di tempat kerja. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam prosedur keselamatan kerja? Pertama dan paling dasar adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ini wajib hukumnya. Kalau di area kerja kalian diwajibkan pakai helm, ya pakailah. Wajib pakai sepatu safety surung tangan, kacamata pelindung, atau masker. Jangan pernah ditawar. Setiap APD itu dirancang untuk melindungi bagian tubuh tertentu dari risiko spesifik. Misalnya, helm melindungi kepala dari benturan benda jatuh. Sepatu safety melindungi kaki dari benda tajam atau berat. Mengabaikan APD itu sama saja seperti sengaja menantang bahaya. Selanjutnya, ada yang namanya lockout atau tag out atau LOTO. Ini adalah prosedur penguncian sumber energi pada mesin saat sedang diperbaiki atau dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya mesin tidak bisa tiba-tiba menyala secara tidak sengaja dan mencelakai orang yang sedang bekerja di sana. Prosedur ini sangat krusial di industri manufaktur. Setiap pekerja yang terlibat dalam perawatan mesin harus paham betul cara menerapkan LOTO, mulai dari mematikan sumber energi, memasang gembok pengunci, hingga menempelkan label peringatan yang jelas. Jangan pernah koba-koba menyalakan mesin yang sedang di-tag out oleh rekan kerja lain. Prosedur penting lainnya adalah penanganan bahan kimia berbahaya. Setiap bahan kimia pasti punya lembar data keselamatan bahan atau LDKB. Di situ tertera semua informasi, mulai dari sifat fisik dan kimia, risiko kesehatan, cara penanganan yang aman, hingga tindakan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Sebelum bekerja dengan bahan kimia, kita wajib membaca dan memahami LDKB-nya. Simpan bahan kimia di tempat yang benar, gunakan APD yang sesuai, dan pastikan area kerja punya ventilasi yang baik. Jangan sekali-kali mencampur bahan kimia tanpa instruksi yang jelas, karena bisa menimbulkan reaksi berbahaya. Lalu bagaimana dengan prosedur kerja di ketinggian? Ini juga salah satu pekerjaan dengan risiko paling tinggi. Prosedur yang benar mencakup penggunaan body harness yang terpasang dengan baik ke titik anchor yang kuat, inspeksi peralatan sebelum digunakan, dan memastikan area di bawah bersih dari orang atau barang yang tidak berkepentingan. Jangan pernah mengandalkan pijakan yang tidak stabil atau bekerja di ketinggian tanpa pengaman yang memadai. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Selain itu, ada juga prosedur tanggap darurat. Setiap pekerja harus tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, atau keadaan darurat lainnya. Di mana letak alat pemadam api ringan atau APAR. Bagaimana cara menggunakannya? Di mana jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman? Pelatihan dan simulasi tanggap darurat secara berkala itu sangat penting supaya kita tidak panik
dan bisa bertindak dengan cepat dan tepat saat situasi darurat benar-benar terjadi. Menerapkan prosedur ini semua tentu butuh komitmen dari dua sisi, yaitu perusahaan dan pekerja. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, peralatan yang layak, APD yang standar, dan pelatihan yang memadai. Perusahaan juga harus membuat prosedur yang jelas dan mudah dipahami, serta melakukan pengawasan untuk memastikan prosedur itu dipatuhi. Jangan sampai perusahaan hanya fokus pada target produksi, tapi mengabaikan keselamatan pekerjanya. Ingat, investasi pada K3 adalah investasi untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri. Di sisi lain, sebagai pekerja, kita juga punya tanggung jawab besar. Pertama, kita harus punya kesadaran dan kemauan untuk patuh pada semua prosedur yang ada. Jangan menyepelekan, jangan mencari jalan pintas yang berbahaya. Kedua, aktiflah bertanya jika ada prosedur yang tidak kita mengerti. Jangan malu atau takut dianggap tidak tahu. Lebih baik bertanya daripada celaka. Ketiga, kita juga harus proaktif melaporkan kondisi atau tindakan yang tidak aman. Jika kamu melihat ada mesin tanpa pelindung, lantai licin, atau rekan kerja yang tidak menggunakan APD, jangan diam saja. Laporkan ke atasan atau tim K3. Ini bukan soal mengadu, tapi soal kepedulian terhadap keselamatan bersama. Budaya keselamatan yang kuat itu tercipta ketika setiap individu di tempat kerja merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Ini dimulai dari hal-hal kecil, seperti selalu merapikan area kerja setelah selesai, tidak menaruh barang di jalur lalu lintas, dan saling mengingatkan antar rekan kerja. Ketika semua orang peduli, maka lingkungan kerja yang aman dan sehat bukan lagi sekadar impian. Jadi, teman-teman, mari kita ubah cara pandang kita terhadap prosedur keselamatan. Ini bukan beban, tapi tameng pelindung kita. Dengan mematuhinya, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga rekan kerja kita dan keluarga yang menanti kita di rumah. Ingat, tidak ada pekerjaan yang begitu penting atau mendesak sehingga kita harus mengorbankan keselamatan kita. Bekerjalah dengan cerdas, dan yang terpenting, bekerjalah dengan aman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya keselamatan kerja. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman atau rekan kerja kalian. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia industri dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman dan tetap semangat.